Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurfadillah dengan NIM 200222091 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 3. Baiklah, saya akan membahas tentang analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Pengertian perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Sedangkan pengertian evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah, serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Tahapan evaluasi yang pertama, menentukan topik evaluasi sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, melaksanakan evaluasi, mengelola dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu yang pertama untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau diberhentikan. Yang ketiga, untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Yang keempat, agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Adapun analisis perencanaan pembangunan daerah, yang pertama analisis SWOT, yang kedua analisis PESTEL, yaitu political, economic, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Yang ketiga analisis risiko, yang keempat analisis dampak lingkungan, yang kelima analisis keuangan, dan yang keenam analisis keberlanjutan. Mengapa pembangunan daerah perlu dilaksanakan? Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan pembangunan nasional yaitu mengangkat kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi, dan tercapai kesempatan sosial. Pendekatan pembangunan, pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.